Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu bersyukur, kemudian selalu menikmati dari kemurahan-kemurahan Allah ini. Sedulurku semua, beberapa hari ini kita disuguhkan hal-hal yang orang yang sedang panik. Disuguhkan orang yang sedang panik. Kemudian kita juga diperlihatkan orang yang sebenarnya itu paham, tapi pura-pura tidak paham. Kenapa pura-pura tidak paham? Karena untuk mempercayakan pengikutnya agar tetap eksis dan berjuang dalam kesalahan. Inilah yang sebenarnya mengasihkan itu dari saudara-saudara kita yang di PPSA TPM itu. Jadi mulai panik, sudah mulai membicarakan tentang hak intelektual 41, tentang perdagangan dan jasa. Kemudian mereka juga mengkhawatirkan karena di pihak PSAT ini mempunyai yang namanya nomor 25. Ayo kita simak dulu video orang yang sedang panik dan videonya orang yang paham tapi pura-pura tidak paham agar pengikutnya percaya. Ini di bawah ini, mari kita lihat video ini. Ya, oke, dengar. Ya, dengar. Halo, monitor. Ya. Halo, monitor. Dengar, Mas? Dengar, Mbak Bibit. Iya, terima kasih. Saya ingin menanyakan tentang hal-hal yang dipatenkan oleh pihak sebelah. Kan kemarin lawyer sebelah itu, Mister yang itu pernah mengatakan, juga pernah membuat status bahwa Mars PSHT juga sudah dihak patenkan milik mereka, terus juga Uber-Rampe dan peralatan untuk pengesahan, termasuk klepon, itu juga dihak patenkan oleh mereka. Pertanyaan saya, apakah kalau kita saat pengesahan juga memakai peralatan tersebut dan saat kita menyanyikan lagu Mars PSHT, apakah itu merupakan suatu pelanggaran? Oke, terima kasih Mbak Bibit pertanyaannya. Terima kasih. Yang pertama, saya pribadi belum monitor permasalahan itu. Yang saya tahu, barusan ini saya tahu bahwa ya. PSHT 1922 Pak Bagio TA itu selain mendaftarkan badan hukum, selain mendaftarkan juga merek PSHT di kelas 25, juga mendaftarkan beberapa paten, hak cipta ya, hak cipta. Ya. Cuman apa saja yang didaftarkan saya belum terlalu pelajari karena ya kembali tadi kami fokus ke organisasi yang dipimpin Pak Taufik, belum fokus ke sana. Memang ini kecerobohan kami, ternyata mereka ada kerjasama untuk kemudian dialihkan dari Pak Bagio TA ini dialihkan ke Pak Taufik. Ya, ini kami akan segera cek apa saja yang sudah dialihkan itu. Dan tentu kami akan melakukan langkah-langkah hukum yang karena langkah hukum ini bagian dari strategi, maka tidak kami bicarakan di sini. Tapi terima kasih informasinya ini akan langsung kami tidak lanjuti. Itu ya. Siap, Kang, Mas, sebentar. Iya, sebentar. Kan sebentar lagi kan mendekati bulan Suro, ya. Jadi saya minta supaya ini dikelirkan. Apakah kalau kita nanti memakai Uber-Rampe, memakai klepon dan lain-lain, bahkan serta menyanyikan lagu Mars PSHT itu sebuah pelanggaran, berarti apakah ada suatu halangan saat nanti akan adanya pengesahan? Sedangkan PSHT Pusat Madiun itu adalah yang sah, yang boleh memakai nama PSHT. Terus orang atau organisasi lain yang dinyatakan oleh pemerintah itu tidak sah dan tidak boleh memakai nama PSHT, kok nanti juga mau pengesahan pakai Uber-Rampe, nyanyi lagu PSHT, dan lain-lain. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Kembali saya jawab Mbak Bibit, karena saya belum belum ngecek dan belum memahami, karena memang selama ini kami
tidak justru saja kami mengesampingkan apa yang dilakukan oleh PSHT 1922 karena memang ini kecil, nggak berdampak. Kalau dialihkan, nah ini yang jadi masalah memang. Satu, kami akan cek dulu, dan karena kami belum ngecek, maka kami tidak mau berandai-andai. Ya, kami tidak mau berandai-andai karena ya. Jadi terima kasih atas informasinya. Kami akan segera cek. Ya, nanti setelah kami cek, kami akan langsung melakukan action. Ya, karena ini langkah strategis, tidak akan kami ceritakan. Terima kasih. Oke, Kang Mas Sutris. Terima kasih kembali. Mbak Pipit, sudah jelas ya? Ya, terima kasih Mas. Sudah jelas ya. Oke, ya Kang Mas Sutris, kelihatannya panjenengan juga sudah mulai haus ya. Tapi untuk dulur-dulur semua tetap semangat, tetap stay tune di Zoom meeting malam hari ini. Jangan kemana-mana, ikuti sampai akhir acara. Kita akan kembali setelah yang satu. Yang model terbuai dengan omongan ini si Cemplok ini. Lawang yang sah di PSHT itu yang 16. Ini berarti kan Cemplok ini belum mempelajari yang sudah ingkrahnya dari tuntutan PP SHT-PM yang menggugat kepengurusan P16, kemudian ditolak sampai kasasi. Plok, sadar ya Nduk. Sadar Nduk. Yang sah itu justru yang P16. Kok terbuai tambah kocak wae. Tersenyum? Boleh. Ketawa? Boleh. Jadi kita menghadapi PPSHT-PM itu yang pertama, tidak usah terlalu serius, dibawa dengan bercanda saja, dibawa dengan santai saja. Kalau membantah juga dengan fakta-fakta. Kemudian kalau dia mencaci maki, mengatakan abal-abal lah, mengatakan apa, itu tidak perlu tanggapi. Artinya biarkan saja. Kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada cacian itu anggap saja sebagai rekening ketika nanti di akhirat, ya. Jadi jangan seperti adikku Cemplok. Adikku Cemplok ini lama-lama mungkin belum disuntik vaksin, jadi agak dilewer terus, fitnahnya juga terus, caci makinya juga terus, provokatornya juga terus. Tapi bagi PSHT itu enggak masalah. Wong saudara itu memang adik-adikmu tuh ada yang lucu, ada yang ngeyelan, ada yang keras hati, ada yang baik juga. Jadi dari PPSHT-PM juga banyak orang-orang baik di situ, karena hanya pakewuh itulah tidak bisa mempertahankan kebenaran, ya. Jadi marilah kita semuanya, ini akhir bulan Ramadan ini, kita semua memaafkan. Kiai Beling juga mohon maaf apabila ada salah selama ini, karena Kiai Beling bertujuan hanya untuk menyiarkan sebenarnya, yang benar harus katakan benar, yang salah katakan salah. Kiai Beling juga dengan cara cengengesan, dengan cara bercanda. Karena apa? Karena memang semuanya masih saudara. Taqabbal minna wa minkum. Kita semuanya mohon maaf lahir batin, semua mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan introspeksi diri kita semuanya, agar kita puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ayo sing panik yang cepat sadar, sing pura-pura nggak paham, apa adanya katakan saja. Kalau mau menuntut ya silahkan saja, karena hak sebagai warga negara Indonesia itu mau menuntut juga diperbolehkan oleh undang-undang. Apalagi yang namanya bermain dengan hukum bikinan manusia ini, bisa silahkan aja berbuat apa saja di dunia ini. Tapi kalau hukum yang datang, yang diajarkan oleh ajaran SH ini adalah hukum yang mutlak, karena memang akar dari awalnya adalah ilmu yang mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.